Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dan bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Kristus. Sekarang mari kita berdoa terlebih dulu sebelum bersatu teduh. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk belajar darimu karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau sehingga menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan memuliakan Engkau. Ajarilah kami ya Tuhan dan tunjukkanlah kami terang kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, problem yang banyak dialami oleh generasi muda saat ini adalah perasaan rendah diri. Merasa rendah diri bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan otomatis mempengaruhi masa depannya karena orang yang merasa rendah diri, dia berpikir bahwa dirinya kurang dibandingkan dengan orang lain. 3 sumber yang bisa menyebabkan perasaan rendah diri pada seseorang adalah sumber yang pertama yaitu masa kecil. Masa kecil seseorang adalah salah satu penyebab yang membuat seseorang bisa memiliki perasaan rendah diri. Setiap anak yang baru lahir memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Tetapi seiring dengan perkembangan di dalam keluarganya, ia bisa memiliki perasaan rendah diri. Perkataan-perkataan seperti bodoh sekali, kamu tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar, atau kenapa kamu terlahir perempuan, padahal kami mau anak laki-laki. Perkataan-perkataan semacam ini ditangkap oleh seorang anak kecil sebagai penolakan atas keberadaannya atau bahwa keberadaannya adalah sesuatu yang tidak layak sehingga bisa membuatnya merasa rendah diri. Sumber yang kedua yaitu perbandingan. Orang tua seringkali melakukan kesalahan ini, yaitu membanding-bandingkan di antara anak-anaknya. Perbandingan ini bisa menimbulkan perasaan rendah diri pada diri anak yang lebih lemah. Perbandingan di antara anak-anak adalah sama dengan mengatakan secara langsung bahwa seseorang hanya layak dikasihi atau dihargai apabila ia memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Sumber yang ketiga yaitu situasi kehidupan. Situasi kehidupan seperti kemiskinan dan sakit penyakit bisa membuat seseorang merasa rendah diri karena ia merasa berbeda dari lingkungannya. Firman Tuhan memberikan kita cara untuk mengatasi perasaan rendah diri. Mari kita baca dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Cara pertama untuk mengatasi perasaan rendah diri adalah melihat dengan cara pandang Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah buatan Tuhan, dan dalam bahasa Inggrisnya menggunakan kata masterpiece atau sebuah karya seni yang luar biasa. Tuhan membuat setiap orang begitu istimewa sehingga tidak ada dua orang yang sama persis segala sesuatunya. Kita istimewa sebagaimana Tuhan menciptakan kita, dan orang lain tidak bisa menjadi diri kita bagaimanapun juga mereka berusaha. Karena kita diciptakan begitu istimewa, maka kita tidak perlu terpengaruh apabila orang lain membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang dianggap melebihi kita. Kita pasti memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Selain diciptakan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa, firman Tuhan juga berkata bahwa kita diciptakan dengan suatu tujuan, dan tujuan hidup kita adalah kehendak Tuhan. Jadi, kita tidak perlu menjadikan tujuan hidup orang lain sebagai tujuan hidup kita, karena kita hanya bisa berfungsi maksimal dalam tujuan hidup kita sendiri yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Cara kedua untuk mengatasi perasaan rendah diri adalah mengerti kasih Tuhan bagi kita. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga menganggap kita begitu berharga seperti biji mata Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib agar kita memperoleh pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Kalau kita bisa mengerti betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita, maka kita bisa mengerti nilai diri kita di hadapan Tuhan, dan ini adalah hal yang paling penting. Nilai diri kita di hadapan orang lain tidaklah sepenting nilai diri kita di hadapan Tuhan. Cara yang ketiga untuk mengatasi perasaan rendah diri adalah mengerti harapan Tuhan bagi kita. Apa yang diharapkan Tuhan dari kita bukanlah kesempurnaan, karena Tuhan tahu bahwa sebagai manusia-manusia yang mendiami tubuh, darah, dan daging, maka setiap manusia masih rentan untuk melakukan dosa. Apa yang diharapkan Tuhan dari kita hanyalah dua hal, yaitu mempercayai Dia dan mengikuti Dia. Kedua hal ini adalah wujud tindakan kasih kita kepada Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, merasa rendah diri adalah sebuah pilihan. Kita hanya akan merasa rendah diri apabila kita membiarkan penilaian-penilaian orang lain mendikte nilai diri kita. Tetapi saat kita melihat diri kita dengan cara pandang Tuhan, mengerti kasih Tuhan bagi kita, dan mengerti harapan Tuhan bagi kita, maka kita akan memiliki kepercayaan diri di dalam Tuhan. Pendapat orang lain tidak lagi mempengaruhi gambaran diri kita yang sesungguhnya, yaitu sebagai anak-anak Tuhan yang begitu berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita menutup saat teduh ini dengan berdoa. Ya Bapa, hari ini kami sudah belajar firman-Mu tentang betapa berharganya diri kami di mata-Mu dan betapa Engkau mengasihi kami. Ingatkanlah kami terus akan hal ini, terutama di saat-saat kami sedang lemah dan mempertanyakan nilai diri kami. Kami percaya Engkau bekerja di dalam hati kami dan di dalam hidup kami, dan Engkau akan membawa kami ke dalam kemuliaan yang penuh sebagai mempelai-mempelai Kristus yang dewasa dan sempurna. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersatu teduh. Amin.